Vivine adalah salah satu brand yang memang gue pribadi kenal sebagai pembuat mikrofon untuk digital creator. Bahkan sebelum digantikan dengan Rode NT-USB, gue sendiri masih memakai Vivine K669B sebagai mikrofon untuk konten seperti ini. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk nyobain Vivine Ampli Game A8 yang menargetkan audiens yang lebih terpusat namun tidak terbatas seperti gamer, YouTuber, atau mungkin yang lagi trending sekarang, yaitu VTuber. Halo Gubals, Ferry di sini. Jadi ini adalah mikrofonnya. Bikin penasaran ya? Langsung aja kalau gitu, without further ado, let's check it out! Dalam range budgetnya, material yang digunakan tentu bukan aluminium atau bahan besi premium lainnya, melainkan mayoritas polikarbonat selain di wire microphone dan pop filternya. Walau demikian, ini bukan berarti material yang digunakan bad in quality. Polikarbonatnya cukup premium dan halus, ditambah dengan finish doff yang membuat mikrofon ini tetap bersih dan surprisingly masih stays premium. Looks dari mikrofon ini bagikan siang dan malam ketika mode lightingnya dinyalakan atau dimatikan. Yaps, ada mode lighting di sini yang membuatnya terlihat gaming, pastinya berkat adanya RGB. Nggak cuma satu warna, lighting ini juga bisa di-set melalui kontrol kapasitif di bagian belakangnya yang konsepnya adalah cycle through, alias kalian perlu mengklik atau men-touch berkali-kali hingga menemukan konfigurasi yang tepat. Ada pula RGB yang sangat kita sukai, yaitu mode RGB bergradasi. Jadi ada transisi warna di sini yang, bikin RGB-nya lebih elegan dari seharusnya. Sayangnya karena konsep penggantian RGB-nya masih manual, kalau kelewat kita kudu mencet terus sampai ketemu warna yang tepat. Nggak bisa di-set melalui aplikasi kontrol apapun, baik di desktop kalian ataupun melalui smartphone kalian. Koneksi mikrofon ini bergantung melalui USB Type-C di bagian bawahnya ke USB Type-A di ujung lainnya. Kabelnya juga sudah included dan bisa dibilang cukup panjang. Untuk audio monitor, ada 3,5 mm pass-through audio, jadi kalian bisa memonitor audio kalian sembari mendengarkan apa yang dikeluarkan dari PC kita juga. Outputnya pun bisa dikontrol melalui knob yang ada di belakangnya juga. Lalu di bagian atasnya ada sebuah capacitive mute button, jadi kalian bisa menghentikan input dikala dibutuhkan tanpa harus melakukan setting tersendiri di PC ataupun gaming peripherals kalian. Pop filter seperti yang tadi gue bilang di awal juga sudah diikutsertakan untuk memotong audio tinggi seperti S, P, dan T. Pop filternya juga berbentuk cukup simple dan minimalis, tidak terlalu annoying sebagai mikrofon biasa juga. Sebelum kita cobain ke audio, ada satu hal lagi yang pengen gue bagikan di sini, yaitu desk stand-nya dan possibilities untuk di-mounting ke stand eksternal. Secara bawaannya, mikrofon ini sudah terpasang ke desk stand-nya yang masih terbuat dari polikarbonat juga, tapi I have to say punya berat yang bisa menopang dan menjaga stabilisasinya. Kalau kalian ingin memasangnya misalnya di boom stand pun juga bisa dilakukan di sini, hanya tinggal mengganti sekrup si desk stand-nya aja. Walau memakai default desk stand-nya aja, kalian bisa cukup tenang soal vibration kayak gebrakan meja atau semacamnya, akan jarang di pick up sebagai vibration di mikrofonnya. Ini karena mikrofonnya juga sudah terpasang ke damper atau shock mount yang bisa menahan getaran cukup lumayan. Agak kaget juga sih, mic budget seperti ini sudah include shock mount, padahal yang mahal aja belum tentu ada atau merupakan aksesoris terpisah yang harus dibeli sebagai tambahan. Fun fact, this whole recording direkam menggunakan Vivine Ampli Game A8-nya sendiri. Dan ya, seperti yang kalian bisa dengar, ini adalah beberapa contoh audionya. Mungkin untuk biar terlihat lebih profesional di videonya, gue akan berikan juga beberapa sampel yang pre-recorded sebelumnya, aside from just this. Ini adalah contoh misalnya menggunakan mic bawaan dari iPhone 13 Pro. Jadi benar-benar suara yang kalian dengar ini ada noise dan segala macam itu benar-benar dari built-in mikrofon yang digunakan sama iPhone 13 Pro. Tapi gimana kalau misalnya kita pakai si Vivine Ampli Game A8 ini? Terus salah nyebut angkanya. Jadi kita cobain aja sama si Vivine Ampli Game A8 ini langsung. Nah, ini giliran contohnya langsung pakai Vivine Ampli Game A8. Harusnya sih kualitas audionya sedikit lebih bulat karena emang ini fokusnya untuk gaming. Dan ekspektasinya tuh suara kita clear buat didengar sama teammates kita, sama temen kita, tapi bukan sama musuh ya, kecuali kita lagi main proximity chat di Warzone yang mungkin akan cukup menarik juga buat ngerjain orang. Nah, salah satu fitur yang tadi sempat kita bilang adalah kalau di atasnya ini kita pencet, harusnya
Dan ini adalah langsung suara dari si Vivine Ampli Game A8-nya lagi. Nah, salah satu fitur juga yang udah kita bahas sebelumnya adalah adanya monitoring yang bisa kalian lakukan dengan cara mencolokkan earphone-nya langsung ke bawah sini. Jadi di sini ada 3,5 mm 3,5 mm combo audio jack, nggak combo sih sebenarnya, tapi benar-benar pure buat dengerin audio. Dan ini juga bisa menggantikan audio jack yang ada di PC kalian ataupun laptop kalian buat bisa dengerin langsung audionya dari in-game dan juga dari suara kalian. Jadi ya lumayan menarik lah, cuman tinggal satu kali colok bisa dicolok di sini juga. Dan tentunya nggak kalah menarik adalah adanya floating di sini, gue lupa namanya apa kalau di mikrofon. Jadi kalau misalnya kita jeduk-jedukin nggak begitu berasa kedengeran di suara mikrofonnya gedup-gedup gitu, karena si mikrofonnya tuh diredam, dia agak lebih mantul, dia agak floating. Jadi di sini bisa kelihatan tuh dia kayak gerak-gerak gitu. Di sini ada karet yang menjadi peredamnya. Jadi kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih enak juga buat dipakai misalnya main game. Orang nggak kaget kalau misalnya tiba-tiba ngeri gitu. Nah, nggak se-annoying itu kesannya. Pickup pattern dari mikrofon ini adalah cardioid, jadi dominan suara di depan yang bisa didengar melalui sisinya, dan suara dari belakang akan sangat cukup ketahan. Nah, contoh cardioidnya, ini kan misalkan gue ngomong dari depan begini nih, kalau misalkan nanti diputar ke belakang, suaranya harusnya berkurang agak semakin kecil, sampai kita akhirnya kembali lagi ke depan buat mendapatkan optimal audio capture-nya. Kompatibilitas mikrofon ini juga cukup luas, bahkan selain Windows, dia juga sudah mendukung macOS, bahkan PlayStation 5 juga. Lastly, soal harga. Sesuai yang gue bilang, ini adalah mikrofon yang cocok untuk beberapa kategori kekinian, seperti YouTuber, content creator, dan bahkan seperti yang sedang rame di ranah pop culture, virtual YouTuber, atau VTuber. Untuk starter, ini juga cocok buat yang intinya sedang belajar membuat konten, ataupun produksi lainnya seperti podcast, music cover, dan lain-lainnya. Surprisingly, performanya juga cukup baik untuk harganya. Vivine membanderol Ampli Game A8 ini dengan harga 1 juta rupiah aja dan hadir dengan 3 opsi warna. Hitam seperti yang kita punya, putih, dan juga mungkin ya mau jadi e-gamer banget atau e-girl, kalian bisa memilih juga warna pink yang cukup mencolok. Selain harganya, ini membuat personality dari Ampli Game A8 ini bisa cocok untuk beragam pengguna. Kalau kalian tertarik, tentunya kalian bisa menemukan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya Gooples. Ada banyak hal yang gue suka dari si Ampli Game A8 ini. Mulai dari desainnya yang simple tapi tetap gamey berkat adanya RGB, simple control dari knob untuk audio control dan button di belakang untuk mengganti RGB-nya, pickup pattern cardioid yang berarti suara dari depan akan sangat clear, dash stand yang versatile, kompatibilitas dengan boom stand juga, vibration dampernya atau shock mount-nya, koneksi USB-C yang membuka kesempatan lebih luas untuk banyak pengguna ketimbang XLR atau USB biasa, audio monitor dengan 3,5 mm di bawah, capacitive mute button, dan performa yang cukup premium, membuat mikrofon ini worth lebih dari harga yang disuguhkannya. Konsep plug and play-nya membuatnya cukup rookie friendly, hanya tinggal adjustment on the fly yang memang sudah tergantung usernya masing-masing. Vivine memang bukan pemain baru untuk mikrofon, tapi ketika mereka serius untuk membuat sebuah mikrofon gaming, opsi yang dihasilkan benar-benar maksimal. Budget segini seharusnya sudah lumayan masuk untuk para content creator, dari yang novice bahkan hingga expert sekalipun. Ada kekurangannya? Menurut gue pribadi banyak yang negligible sih. Dan gue pribadi merasa ini adalah salah satu opsi mikrofon yang oke banget, tanpa harus pusing investasi tambahan serta lainnya yang bikin mumet. Murah tapi bukan murahan, that's all I can say about this microphone. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.